Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini akan kami bacakan warta jemaat. Warta jemaat 25 Februari tahun 2024. Yang pertama, pengkhotbah tamu pada ibadah Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024, GKJ Salib Putih Induk dan unit Panti Freda akan dilayani oleh Pendeta Maria Puspitasari dari GKJ Purwokerto. Majelis dan segenap jemaat GKJ Salib Putih mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Semoga firman yang disampaikan dapat semakin memperkuat iman percaya warga. Mohon perhatian dan segenap jemaat. Kami mohon untuk warga jemaat GKJ Purwokerto untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan firman pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita untuk hening sejenak. Dimulai. Cukup? Kami mohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihani oleh Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Marilah kita menyambut cinta kasih Tuhan yang telah dinyatakan melalui pengorbanan dan penderitaannya bagi kehidupan kita. Marilah kita menghayati dan bersujud menyembahnya dengan sungguh melalui ibadah pada saat ini. Kita sambut dengan menyanyikan lagu pembuka, yaitu Kidung Jemaat 405 bait 1-2, Kaulah yang Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin.
akan kami bacakan tambahan warta jemaat, yaitu aksi puasa. Dalam rangka masa Prapaskah, aksi puasa Paskah dimulai sejak Rabu 14 Februari tahun 2024 sampai dengan Jumat 29 Maret tahun 2024. Amplop aksi puasa akan disediakan pada minggu kedua bulan Maret dan dikumpulkan pada kebaktian Jumat Agung 29 Maret tahun 2023. Mohon perhatian segenap jemaat. Baptis anak, jika tidak ada keberatan yang sah dari warga, maka majelis akan melayangkan sakramen baptis anak yang akan dilaksanakan pada ibadah hari ini, Minggu 3 Maret tahun 2024, pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat, di Gereja Kristen Salib Putih, Induk Atas Diri, Dava Areska. Putra Bapak Devi Brihantoro dan Ibu Safitri, wilayah Bendosari 1. Mohon perhatian segenap jemaat. Kemudian informasi beasiswa. Universitas Kristen Satya Wacana membuka jalur beasiswa diakonia untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2024 dan 2025. Informasi selengkapnya mengenai beasiswa terlampir pada halaman belakang warta jemaat. Mohon perhatian segenap jemaat. Ibadah pertobatan. Majelis telah melayangkan ibadah pengakuan dosa pada tanggal 15 Februari tahun 2024 pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat yang dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho SAG. Mohon perhatian segenap warga. Pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab Komisi Usia Emas akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024, wilayah Pendingan, waktu pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Bapak Gultom dan MC Bapak Wawan. Kemudian yang kedua, hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024, kelompok usia emas, waktu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Ibu Eri Sulistiani, MC Ibu Susana. Yang terakhir, hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024, wilayah 3, waktu pukul 18.30 tempat Bapak Setio Adi. Pendalaman Alkitab akan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho SAG. Bagi warga wilayah Pendingan, Komisi Usia Emas dan wilayah 3 warta ini sekaligus sebagai undangan. Mohon perhatian segenap warga. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Selebihnya nanti bisa Bapak Ibu baca pada warta yang sudah tersedia. Inilah Matius 10 ayat 38 yang berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut nyanyian jemaat NKB 83 bait 1 dan 2, Nun di Bukit yang Jauh.
Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul dan mahkota gelar milikku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya hidup kita selalu menyatakan kebenarannya. Namun, apakah itu sudah benar-benar dapat dilakukan atau hidup kita terbelenggu dalam keserakahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai diri kita? Mari kita mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan serta berdoa memohon pengampunan Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan atas rahmat pengampunan, pembebasan, dan pemulihan daripada-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran-Mu dan erat hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian penyesalan KJ 312B, Anak Domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kini hiduplah dalam kebenaran imanmu dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah sebagaimana tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 yang demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini,
di dalam kasih karunia ini kita akan berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan imanmu dan ucaplah syukur. Mari kita saling memberikan salam kepada saudara di kanan kiri, depan dan belakang. Damai Allah besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kita akan bersama menikmati firman Tuhan, dan sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Hidup dalam kebahagiaan yang sejati, mampu menghadapi kesukaran apapun, dengan tetap yakin bahwa penderitaanmu jauh lebih sungguh, dan kasih-Mu menyertai kami, menolong kami untuk bertahan dan teguh dalam kasih setia bersama dengan Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini akan menolong kami untuk dikuatkan dan ditolong. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat pengertian dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahaminya dan punya kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkenanlah Engkau bersabda bagi kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38 yang demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang berkenan untuk mendengarkan, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Rasanya senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini giliran kami yang dari GKJ Purwokerto sowan ke GKJ Salib Putih. Setelah tanggal 11 yang lalu Pak Pendeta Daniel bersama dengan majelis juga melayani pelayanan khotbah dalam rangka hari ulang tahun Sinode GKJ ke GKJ Purwokerto. Dan saya tidak sendiri, tidak berani Bapak Ibu, gue hilang di tengah jalan. Ini yang barisan sebelah sini yang pakai merah-merah seragam itu bersama-sama dengan jemaat dan beberapa majelis ikut sowan atau bersama ibadah di GKJ Salib Putih. Mudah-mudahan tidak merepotkan ya Bapak Ibu. Dan puji Tuhan nanti Bapak Ibu juga akan dari GKJ Purwokerto akan mengisi pujian. Ya. Ada yang belum pernah tindak ke Purwokerto? Ada yang belum pernah? Berarti jangan-jangan nggak tahu kencot ya? Iya, puji Tuhan kita boleh diberkati Tuhan hari ini untuk bertemu dan terimalah salam dari majelis dan jemaat GKJ Purwokerto yang tidak bisa ikut bersama-sama dengan saya. Salam damai sejahtera, salam persaudaraan. Biarlah dengan tukar pelayan firman ini, kebersamaan sebagai gereja-gereja sinode GKJ itu juga boleh dirasakan kita semua. Hari ini gimana perasaannya Bapak Ibu? Serius. Ini jangan-jangan karena di gereja bilangnya senang ini. Terus pun Bu, raosipun senang? Gembira? Iya. Ada yang di sini sedang bersedih? Saya kok pingin dapat buktinya kalau Bapak Ibu itu sedang senang. Ikuti saya ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Gitu ya. Iya, kita bisa nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan.
Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang amin. Untung yang terakhir udah selesai pemilu. Mbok dikira saya kampanye. Rasa senang itu saya yakin punya alasan kenapa kita senang. Ada sebabnya kita senang. Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba senang, tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Bapak Ibu, saudara-saudari hari ini senang? Kenapa hari ini senang? Saya yakin berbeda kalau ditanya satu-satu. Ada yang senang, bunga, karena bisa bangun pagi, bisa ke gereja. Kalau Mbak organis, apa yang buat hari ini senang? Bisa melayani. Hebat banget kalau setiap orang itu melayani itu rasanya senang. Bu Heri, senang Bu hari ini? Kenapa Bu kok senang? Cie. Ya kan? Nanti ya Bu ya, kita makan soto ya Bu ya. Rasanya senang ketemu dengan saya. Dek, senang gak Dek hari ini? Senang. Kenapa senang? Kenapa? Gak kelihatan suaranya. Senang bisa ibadah ya? Senang. Senang yang baru dapat lotre? Ada yang senang baru ditembak? Ada yang senang kemudian baru berkumpul. Saya tanya lah sama yang dari GKJ Purwokerto, kenapa ramane karo biunge bunga pisan ngapa? Oh piknik ya. Jadi banget alasannya pelayanan, dampingi pendeta nih. Jadi piknik. Sampai ada yang mau berangkat itu nggak tidur, mana kakak tertua itu. Jadi di kemajelisan kami sebutannya ada kakak tertua itu karena usianya paling tua. Saking pinginnya berangkat nggak bisa tidur, ya kan? Seneng banget, bunga banget. Jadi rasa senang, rasa bunga, rasa sukacita itu pasti karena ada latar belakangnya. Sesuatu yang menurut kita ini yang nyaman buat saya, ini yang membuat saya sukacita, ini yang pas buat saya. Saya tanya sebaliknya, kalau sesuatu tidak pas masih bisa senang? Kalau kemudian sesuatu yang tidak menyenangkan masih bisa senang? Kalau sesuatu yang menurut kita tidak sesuai keinginan kita masih bisa tertawa? Saya yakin susah. Abot. Kita mau senang, kita mau sukacita karena menurut kita mendapatkan keuntungan, karena kepentingan kita itu sesuai dengan apa yang terjadi, karena mau kita itu sesuai dengan kenyataan. Dan menurut Bapak Ibu, keuntungan itu membuat menyenangkan nggak? Menyenangkan. Keberuntungan itu membuat senang nggak? Tapi kalau penderitaan, penderitaan itu buat bisa tersenyum? Tidak bisa. Kalau sesuatu yang menguntungkan, sesuai mau saya, itu yang buat saya akan senang. Tapi kalau sesuatu yang menderita, nanti dulu. Dan di dunia ini nggak ada orang yang ditanya, Pak hidupnya apa? Cari penderitaan. Kok masalahnya udah rampung, mbok ada masalah lagi. Kalau bisa masalahnya dipelihara, biar senang terus. Kenapa? Saya senang penderitaan. Kalau ada penderitaan tuh rasanya bunga, senang luar biasa. Saya pikir tidak ada. Mungkin kita akan mengatakan iki wis stres ewah kayaknya.
Pasti. Kalau kita punya penderitaan, kita punya masalah, kita ingin segera meninggalkannya, lolos dari penderitaan itu. Kemudian kita tidak lagi melihat penderitaan, tidak lagi mencicipi penderitaan, lalu kemudian kita mengatakan sudah lulus, sudah selesai, sudah sukacita. Tapi tidak semua orang itu bisa hidup tanpa penderitaan. Tidak semua orang itu beruntung. Tidak semua orang itu melihat apa yang diinginkan sesuai dengan kenyataannya. Kalau sudah begini, apakah kita akan menderita dan merasa tidak diberkati? Hari ini kita belajar dalam Prapaskah minggu yang kedua. Bagaimana Yesus itu menyampaikan sesuatu yang tidak enak. Yesus itu berulang-ulang kali menyampaikan pesan yang tidak nyaman. Saya yakin gak ada yang ikut Yesus mau menderita, jarang. Kenapa kok ikut Yesus? Dalam Yesus ada keselamatan. Ada Yesus ada ketenangan. Dalam Yesus ada kekuatan. Loh, hari ini Tuhan Yesus katakan bahwa ia akan mengalami penderitaan. Bahkan dikatakan juga bahwa ia akan mengalami kematian yang cara luar biasa. Tidak hanya itu, ia akan ditolak oleh kaumnya sendiri. Ia akan ditolak oleh orang-orang elit. Tidak hanya itu, tetapi dibuat sistem sedemikian rupa agar ia mati, dibunuh. Dan ini yang tidak menyenangkan. Bagi Petrus dan kawan-kawannya, mengikut Yesus bukan itu tujuan saya. Mau menjadi muridnya bukan itu. Meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan, hidup bersama dengan Yesus, mengikuti pengajaran Yesus, melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, bahkan bersusah-susah meninggalkan keluarganya, bukan untuk melihat penderitaan. Harusnya kalau lihat atau bersama dengan Tuhan yang hebat, harusnya aku kecipratan yang hebat. Harusnya seorang juru selamat itu dengan gagah perkasa mampu menyelesaikan persoalan. Bahkan mungkin segala sesuatu tidak akan mempan pada dirinya. Tapi Yesus menawarkan penderitaan. Dan bagi Petrus tidak. Dan bagi Petrus sendiri sebuah ketakutan kalau Yesus setiap saat cerita penderitaan nggak ada followernya, fansnya hilang, subscribe-nya entek, viewersnya menolak. Bisa jadi nanti yang muncul adalah netizen yang julid. Jangan. Bisa, jangan bicara yang susah-susah. Mbok kayak itu loh, orang lagi pada kampanye. Ceritanya yang manis-manis, promo yang apik-apik, biar kepilih, biar ada pengikutnya. Tapi Yesus kemudian berpaling kepada Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ternyata jujur. Jujur deh tanya pada diri kita Bapak Ibu. Kita ngikut Yesus kan karena ingin dapat keuntungan. Bahagia, sehat terus, anak cucu waras, berhasil, pelajarannya rampung, dapat jodoh yang ganteng, ya kan? Pokoknya yang bagus-bagus. Tapi menurut Yesus bukan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena orang yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Artinya menjadi orang yang mengikut Yesus harus berani menghadapi pergumulan, tantangan, dan penderitaan. Bahkan penderitaan yang tidak karena kesalahannya. Ada orang yang tidak disukai karena dia ngomong kebenaran terus. Sehingga ada orang yang nyinyir. Dan orang ini ngomong terus soal kebenaran, soal kejujuran terus dia sampaikan.
Sampai kalau ada orang ini ngomong, orang ini bosen ngomong kebenaran terus, kejujuran, udah nggak laku. Sampai karena saking mangkelnya, orang ini bertanya kepada orang yang suka ngomong kejujuran, orang yang nggak suka ini, kamu matinya kapan? Dia kaget karena sudah saking nggak sukanya, karena orang ini ngomong soal kebenaran, kejujuran. Dia tanya, kamu kapan matinya? Orang yang tidak disuka itu tanya, kenapa? Iya, nanti kalau kamu mati, aku tak titip surat buat bapakku yang sudah mendahului. Tolong sampaikan pesan. Terus orang yang tidak disuka itu bilang begini, wah nggak bisa ya. Kenapa? Kamu takut mati ya? Oh bukan, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kayaknya kalau saya mati, saya nggak tahu arah ke neraka. Wah kurang ajar, berarti yang dipikir bapaknya itu ada. Orang itu takut berjalan pada kebenaran, kejujuran, kebaikan, karena takut penderitaan, karena takut tidak disukai orang, karena takut disalahartikan, disalahpahami, lalu kemudian kompromi dengan ketidakbenaran, kompromi dengan dunia ini, karena agar sorot semua itu ada padanya. Tapi hari ini Yesus katakan, bersiap-siaplah bagi kita yang mau mengikut Yesus. Berarti harus siap untuk menderita karena memikul salib. Siap untuk menanggung penderitaan karena kita menyangkal keinginan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan tetap bersukacitalah. Dan memang bersukacita itu dalam penderitaan ketika sesuatu yang tidak kita harapkan itu susah. Ini kesaksian. Kemarin ini rombongan yang pakai baju merah-merah ini. Pagi sudah berangkat, saya di WA. Bu, nanti 6:30 kita kumpul di depan Samsat. Sudah kumpul semua, lalu nunggu beberapa orang, lalu jam 8 kurang kita mulai berjalan menuju Salatiga. Wah, seneng. Karena yang tadinya rencana itu bawa satu mobil, akhirnya bisa naik bis dan ada elf. Tapi ketika di Wonosobo, klubuk itu di depan dashboard itu asap mulai masuk, lalu kita semua turun. Kebetulan kami bawa preman Wonosobo, jadi bisa telepon temannya sehingga diberitahu ada temannya yang bisa menyala sebentar, lalu kita ke bengkel terdekat. Itu jalan lagi naik sekitar di sana ya, itu menguji ketahanan. Ketika sampai di atas di tempat bengkel, diberitahu bahwa proses pembetulan itu sekitar 2-3 jam. Saya yakin yang memberitahu bahwa ini sampai 2-3 jam itu rasanya nggak nyaman ya, mau disoraki gitu ya sama pasukannya. Tapi yang luar biasa terjadi, menikmati kemogokan itu. Dan ketika hujan dolanan banyu, coba bayangin aja. Ini mbah-mbah senyum-senyum, dolanan banyu, empet-empetan karena ngiyup gitu ya. Luar biasa. Menikmati, padahal akhirnya kita berubah total, tidak jadi jalan-jalan sebelumnya karena menunggu sekitar 3 jam dan sampai sini sudah sampai sore. Tapi saya lihat luar biasa. Dan sampai ada yang mengatakan, kami sukacita meskipun menderita. Karena satu tujuannya, bisa mengisi pujian di GKJ Salib Putih. Nah, itu luar biasa. Nggak usah nangis, nggak usah nangis. Itu tolong Mbah Rianto sapu tangannya di. Jadi itu luar biasa. Kita tahu bahwa sesuatu tidak sesuai dengan mau kita, tapi jangan sampai seperti Petrus yang ditarik tangannya, nyala engkau iblis karena mengikut aku untuk mendapatkan kebahagiaan saja. Tidak. Tapi kita bersedia menderita. Karena menderita itu kita yakin bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya, tadi ada yang di depan itu lihat tulisan ini? Di depan pintu masuk lihat tulisan ini?
Iya. Penisirin nggak? Penasaran nggak? Kalau Bapak Ibu lihat tulisan ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu saudara-saudara lakukan? Ada niat untuk dipegang nggak? Saya yakin setiap ibadah itu papan itu di situ terus, tapi nggak ada yang pengen pegang. Tapi ketika ditulis jangan dipegang, itu malah malai. Ono opo, ya kan? Kok tumben-tumbennya ditulisi? Kok jangan dipegang? Ada keinginan, ada hasrat yang lebih besar untuk kita memegang. Padahal sudah ditulis jangan dipegang. Padahal kalau dipegang belakangnya kita itu tidak tahan menderita untuk mengejar kemauan kita. Kita tidak tahan untuk menahan semuanya. Tapi Tuhan katakan, ayo pikul salib, menyangkal diri. Jangan-jangan kemauan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalaupun kamu menderita karena apa yang kamu pingin itu tidak sesuai, serapopo. Karena pasti Tuhan lebih memberikan kebahagiaan semua ini. Mari bersama-sama, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Katakan amin, haleluya. Dan saya suka hati apapun yang terjadi. Kalau Yesus rela menderita karena mengasihi saya tidak takut untuk menderita karena saya bersama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita saat teduh. Amin. Dan inilah persembahan pujian dari paduan suara blok Karangklesem GKJ Purwokerto. Monggo katuran Pak Lukas dan teman-teman. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kami atas nama paduan suara blok Karangklesem dari Gereja Kristen Jawa Purwokerto mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga kami boleh bersama-sama ibadah di Gereja Kristen Jawa Salib Putih yang dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Puspitasari. Pada kesempatan pagi ini kami akan memuji Tuhan dengan dua buah lagu.
satu, persaudaraan yang rukun. Yang kedua, kamu adalah garam dunia. Terima kasih atas semuanya dan Tuhan berkati.
Terima kasih untuk paduan suara dari GKJ Purwokerto. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus yang lebih meriah lagi untuk mereka. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Ajarkan kepada kami untuk tidak takut untuk menghadapi penderitaan-penderitaan dunia ini, karena berpegang pada kebenaran dan kasih setia Tuhan. Ajar kami untuk memiliki iman bahwa penderitaan-penderitaan kami akan kuat kami tangguh dan akan kuat kami jalani karena kami berjalan dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk semua ini. Kiranya Engkau menolong kami menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami. Kami juga berdoa memohon berkat kasih setia Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang dalam penderitaan fisik mereka menanggung sakit dan berjuang untuk mendapatkan pemulihan. Biarkanlah mereka berpegang teguh pada kasih setia Tuhan, meyakini bahwa mereka tidak sendiri. Bahkan Tuhan menyertai lewat obat-obatan, makanan, minuman, serta anggota keluarga yang merawat dan mendampingi. Kami juga berdoa untuk mereka yang kehilangan anggota keluarganya, bahwa memang mereka dipisahkan oleh maut, tetapi kasih setia Tuhan akan terus mendampingi. Berkatilah keluarga-keluarga dalam berjuang membangun relasi bersama dengan pasangannya, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Biar Tuhan memberkati dalam pekerjaan, di dalam kesehatan setiap anggota keluarga, di dalam ekonomi, juga di dalam studi anak-anak kami. Bahkan mereka yang mencari pasangan hidup, kiranya mereka terus berjuang, tetap setia kepada Tuhan. Dan di dalam mencari pekerjaan mereka tetap mengandalkan pada kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Kami juga meyakini bahwa Tuhan memberkati negeri kami. Pesta demokrasi sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari yang lalu. Tetapi kami masih menanti akan karya Tuhan yang semakin indah. Masih ada beberapa hal yang terus terjadi di sana-sini. Kami percaya Engkau mengasihi negeri ini. Maka kebenaran dan karya Tuhan akan diberkati dan dihadirkan bagi negeri ini. Secara quick count, nama paslon dan caleg sudah dinyatakan ada yang terpilih. Tetapi kami masih juga menunggu hasil sah dari KPU. Siapapun pemimpin kami belajar menghormati, mengasihi dan mendukung untuk kemajuan negeri ini. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk karya Tuhan yang luar biasa bagi gereja-gereja Kristen Jawa
sesinode yang pada tanggal 17 Februari lalu mengadakan ulang tahun. Kami bersyukur dan kiranya Tuhan memberkati kebersamaan dan jalan bersama. Kami juga memohon berkat kasih setia Tuhan untuk pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat GKJ Salib Putih. Tuhan memberkati. Tuhan menganugerahkan berkat bagi majelis-Mu di tempat ini. Bapak Pendeta Daniel Adi Nugroho bersama dengan para penetua dan diaken, ditolong oleh komisi dan panitia yang ada. Kiranya pertumbuhan jemaat GKJ Salib Putih juga dibarengi dengan rencana dan program gereja yang membangun jemaat-Mu di tempat ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kebersamaan kami di tempat ini. Dan kami mendasarkan pada kasih setia Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan dengan mengingat sabdanya di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira,
bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, kita haturkan persembahan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan, sehingga persembahan ini layak untuk kami gunakan sebagai perluasan kerajaan-Mu melalui pelayanan kami di GKJ Salib Putih dan juga di sekitarnya. Ya Bapak, Engkau berkati kami yang akan menggunakan persembahan kami, sehingga kami dapat menggunakannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Engkau. Bapak, terima kasih karena pagi ini pun kami telah menerima firman-Mu yang boleh disampaikan oleh Pendeta Maria. Kiranya firman itu dapat kami dengarkan, terlebih kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jika sebentar lagi kami akan undur diri dari ibadah ini, kiranya Engkau berkati kehidupan kami, Engkau berkati perjalanan kami, sehingga kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah, dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Namaku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penembus di salib. Aku berserah kepada Rajaku, iring kehendak-Mu kali sungguh indah. Ada damai, hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Setelah tubuhku dan jiwaku serahkan pada Tuhan dengan sungguh dan tetap, ku miliki rasa damai serta aman, meskipun di dalam jurang yang gelap. Iring kehendak-Mu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah,
terasa perhentiannya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mewakili majelis dan juga seluruh jemaat GKJ Salib Putih mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kehadiran Bapak Ibu dari GKJ Purwokerto dan juga berterima kasih untuk persembahan puji-pujian yang telah diberikan dalam ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kehadiran dan juga persembahan yang telah diberikan dapat membangun sukacita, menumbuhkan sukacita di hati kami semua. Jauh-jauh dari GKJ Purwokerto berangkat kemarin pagi di perjalanan ada kendala ya, walaupun kendala itu dapat menimbulkan sukacita bagi Bapak Ibu juga, dapat berkeceh ria, dapat ngiup, berdempet-dempetan, merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan, tetapi menumbuhkan rasa direwangi sebegitunya Bapak Ibu dari GKJ Purwokerto untuk rawuh di tempat ini. Monggo Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu dari GKJ Purwokerto. Berharap pertemuan ini tidak merupakan pertemuan yang terakhir, tetapi merupakan pertemuan yang pertama bagi kita semua, dan berharap di kemudian hari ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apalagi tadi saya dengar Bapak Ibu jemaat dari GKJ Purwokerto juga ada yang berasal dari Tengaran, dari Dusun Ngablak juga, nggih, leres napa mboten? Nah, semoga di kemudian hari kita dapat berjumpa lagi. Sekedar memperkenalkan GKJ Salib Putih kepada Bapak Ibu jemaat tamu bahwa kami GKJ Salib Putih mempunyai 3 pepantan dan juga 2 pos wilayah. Pepantan kami ada Pepantan Warak, Pepantan Tetep, dan juga Pepantan Pandanan. Pepantan Pandanan ini ada di Kabupaten Semarang, jauh di bawah Gunung Merbabu, dan 2 pos wilayah, 2 pos doa. Yang satu yang akan Bapak Ibu kunjungi nanti yaitu di unit Panti Wreda, dan satu lagi ada di wilayah Kalibeji. Tempatnya ada di sekitar Pemandian Muncul, Kabupaten Semarang juga. Jumlah jemaat kami total dengan pepantan ada sekitar 838 jiwa, termasuk yang dari Aduswo sampai dengan balita. Kami berharap GKJ kami juga bisa tumbuh dan berkembang seperti di GKJ Purwokerto. Nah, demikian sedikit perkenalan mewakili GKJ Salib Putih. Nah, saat ini saya beri kesempatan juga bagi GKJ Purwokerto, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dan juga perkenalan sehingga kami jemaat di Salib Putih juga sedikit mengetahui tentang GKJ Purwokerto. Monggo perwakilannya saya undang untuk maju ke depan. Oh, nggih, monggo Ibu. Ada yang mau? Soalnya nanti malah pada ini keran mic. Monggo. Ini bukan salah mimbarnya, salah saya. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Kami bersyukur karena kami diterima di GKJ Salib Putih. Paduan suara ini adalah paduan suara, bukan paduan suara yang ada di gereja, tapi ini blok atau wilayah. Ya. Jadi di tempat kami ada 10 wilayah, 4 pepantan dan 1 pos. Dan 10 wilayah dan 4 pepantan dan 1 pos ini jemaatnya berjumlah sekitar 1.400 dengan 3 orang pendeta dan 51 majelis. Jadi termasuk pendeta 3 itu, jadi jumlahnya 51 orang majelis. Dan memang di setiap wilayah atau blok itu ada paduan suara. Karena setiap minggu itu dijadwalkan mengisi paduan suara. Nah,
Dan ini baru sebagian anggota paduan suara, dan ini dari blok Karangklesem. Blok Karangklesem ini termasuk blok yang jumlah jemaatnya itu besar atau banyak. Sekitar berapa ya pengurus bloknya Bu Eni? Ini ketuanya perempuan soalnya. Warganya ada hampir 100 ya Bu? Hampir 100 di blok, dan kalau PA itu ada sekitar 50 orang datang ya PA. Kalau pemahaman Alkitab ada 50 orang. Dan setiap blok itu ada PA hampir setiap hari, karena ada PA keluarga 2 kali dalam sebulan, setiap minggu maksud saya. Lalu ada PA ibu, PA adioswo, PA kaum bapak, terus ada PA keluarga muda. Tapi mohon maaf saya tidak bisa mengatakan PA keluarga muda karena kelihatannya yang keluarga muda ngaku muda. Karena anak-anaknya ini sudah kuliah semua. Dan selain itu kami bersyukur mudah-mudahan juga di lain waktu kami bisa sowan kembali ke sini atau Bapak Ibu bisa tindak kembali ke GKJ Purwokerto. Sedangkan saya Pendeta Maria sudah 22 tahun menjadi pendeta di GKJ Purwokerto, asli Jakarta. Karena kalau saya bilang Jawa, mbok ada yang senyum-senyum di sana. Jawa mana loh, gitu kan gitu ya. Iya. Asli Jakarta. Kemudian saya seorang ibu dari 2 orang anak laki-laki SMA dan SMP. Saya sudah 18 tahun menikah tanpa serumah karena suami saya bekerja keliling Indonesia. Beliau mengabdi pada negara sebagai anak buah dari Ibu Sri Mulyani. Jadi dia harus keliling-keliling. Sekarang posisinya ada di Pekanbaru, kemungkinan awal bulan akan pindah di Palembang. Jadi tidak bisa hadir. Jadi saya masih gadis lokal. Ya, kemana-mana sendiri. Demikian perkenalan dari kami. Puji syukur dan terima kasih untuk pertemuan pada ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua. Demikian Bapak dan Ibu sedikit perkenalan dari GKJ Salib Putih dan juga dari GKJ Purwokerto. Dan semoga firman yang tadi telah disampaikan oleh Pendeta Maria dapat kita laksanakan, dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Bagi Bapak Ibu tamu dari GKJ Purwokerto, saya minta untuk tetap tinggal sebentar di tempat. Sugeng kondur kagem Bapak Ibu jemaat GKJ Salib Putih.